you.
Salam selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita meneruskan acara ibadah kita, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Segala pujian dan hormat kami datang kepadamu Bapa, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, di mana anak-anak Tuhan dapat beribadah melalui daripada online ini. Biarlah semuanya akan menjadi berkat melalui daripada apa yang diterima, yang diakui daripada segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi ini, supaya semuanya akan terlaksana, karena firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu, dimanapun berada. Jika ada roh-roh kelemahan, roh-roh kegelapan yang coba mengganggu, mengambil kesempatan untuk menghalang di dalam seluruh pikiran hati anak-anak Tuhan, sehingga menjauhkan diri daripada segala apa yang dimiliki dengan baik, kami mohon pimpinan dan pertolongan daripada Allah, supaya Engkau tetap menyertai dan melindungi kami, supaya kami terus memuji memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bagi seluruh pemain musik, anak-anak Tuhan yang ambil bahagian lewat kesempatan yang kami pakai pada pagi ini. Biarlah Engkau memberkati mereka, pemimpin puji-pujian, pendoa syafaat, bahkan penyampaian daripada firman-Mu. Tuhan akan pakai mereka supaya akan menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengikut ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami, karena kami mohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi jemaat Tuhan yang pada hari ini kita sama-sama berbakti dan beribadah. Pada hari ini kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan beberapa buah lagu. Dan saat ini kita mau menyembah Tuhan dengan sebuah lagu yang bertajuk Besar dan Ajaiblah Karyamu.
Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan pada saat ini dimanapun kamu berada. Kita menaikkan syafaat kita dan saya akan memimpin di dalam doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menjadi pengharapan hidup kami. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kami kehadirat-Mu pada pagi ini. Karena kebaikan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan buat kehidupan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah memimpin dan memelihara kehidupan kami, anak-anak Tuhan sepanjang minggu yang sudah berlalu hingga pada saat ini. Dan kami bersyukur karena kami diberi Tuhan kesempatan sekali lagi di mana kami dapat bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan dan datang kepada Tuhan di dalam doa kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa karena kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami menaikkan syafaat kami kepadamu pada pagi ini. Kami berdoa khusus ya Bapa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di SIB Baru Jumpa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berkumpul di dalam rumah Tuhan mengadakan ibadah seperti sebelum ini, namun kami percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun kami mengikuti ibadah pada saat ini. Engkau hadir bersama-sama. Roh-Mu senantiasa berkarya di dalam hati kami, membuatkan kami senantiasa kuat di dalam Tuhan, semangat yang baru. Roh Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan daripada anak kecil, baik bayi yang masih dalam jagaan ibu mereka, baik anak-anak yang sekolah di Tedika, baik anak-anak yang sekolah rendah, baik anak-anak remaja yang sekolah menengah, dan juga anak-anak pemuda-pemudi yang ada di jemaat Baru Jumpa ini, dan juga bagi orang tua juga ibu bapak yang ada, baik warga emas juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah berkat-berkat penyertaan-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, supaya kami menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan. Dan walaupun kami tidak dapat mengadakan persekutuan ibadah dan berkumpul seperti dahulunya, tetapi biarlah hati kami dipenuhi dengan roh sukacita, roh damai sejahtera daripada Allah Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi warga emas yang ada di jemaat Baru Jumpa ini juga, di mana kebanyakan mereka dalam keadaan tua dan ada juga di antara mereka yang sakit. Tuhan Yesus, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri hadir, mengunjungi mereka, melawati mereka, memberi penghiburan dalam hati mereka. Walaupun mereka sudah tua, walaupun mereka sudah lanjut usia mereka, supaya mereka tidak pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena mereka dapat menikmati kehidupan hingga saat ini. Itu adalah karena anugerah Tuhan yang begitu besar, yang begitu indah di dalam kehidupan mereka. Bagi yang sakit Tuhan, Engkau tolong mereka juga, beri mereka kesembuhan, walaupun dalam keadaan lemah, supaya mereka tidak pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi ibu-ibu tunggal juga, bagi anak-anak yatim piatu, dan juga bagi duda yang hidup seorang diri ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Walau dimanapun kami berada, walau apapun tantangan yang kami hadapi, Tuhan Engkau lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan berkati, cukupkanlah di dalam segala keperluan kami ya Bapa di sorga. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang dalam mengusahakan kebun ladang, sawah padi mereka. Tuhan Engkau berkati mereka, supaya di hari-hari di hadapan ini mereka dapat menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan ajar juga kami ya Tuhan sebagai jemaat-Mu untuk mengelolakan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, supaya kami dapat mengurus ekonomi
keluarga masing-masing ya Bapa, supaya berkat-berkat Tuhan itu senantiasa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Bapa bagi uh, bagi anak-anak kami, keluarga-keluarga yang jauh daripada kami yang ada di kampung ini, baik anak-anak ataupun keluarga-keluarga yang ada di luar ya Bapak, yang ada di semenanjung Malaysia, baik yang berada di Sarawak, baik yang berada di seluruh Sabah ini, bahkan di luar negeri juga Tuhan, luar negara. Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau juga menyertai dan memberkati mereka ya Bapak, supaya mereka senantiasa mengingatkan Tuhan di dalam hidup mereka, supaya mereka tidak mudah terlena oleh keadaan dunia ini. Bapa di sorga, itulah harapan kami. Walau kami tidak dapat berkata-kata dengan mereka, tetapi Tuhan adalah sahabat karib bagi mereka yang menjadi penolong bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan juga pada ketika ini ya Bapa. Walaupun pelayanan mereka tidak seperti dahulu, Tuhan, kami menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan pada ketika ini, baik yang melayani sebagai gembala-gembala sidang, baik yang melayani sebagai penginjil-penginjil, baik yang melayani sebagai guru-guru sekolah teologi, baik yang melayani di pusat sebagai pentadbir gereja Tuhan yang di pusat SIB Sabah. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan akan terus memberi hati yang penuh dengan rasa tanggung jawab di dalam pelayanan mereka. Dan begitu juga dalam segala keperluan mereka, Tuhan cukupkanlah mereka. Dalam kesehatan mereka juga, Tuhan Engkau melindungi mereka dari segala sakit penyakit. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan akan terus menyertai mereka di dalam segala keperluan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa supaya Tuhan akan terus memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada semua hamba-hamba Tuhan, bagaimana mereka harus menjalankan pelayanan mereka dalam keadaan PKP pada ketika ini, supaya jemaat yang di dalam jagaan mereka dapat dikuatkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Itulah pengharapan kami ya Bapa di sorga, supaya mereka tidak pernah merasa lelah di dalam pekerjaan yang indah ini. Bapa di sorga, begitu juga bagi keluarga, para hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak mereka, Tuhan Engkau berkati mereka, di mana-mana pun mereka berada, baik yang bersama-sama dengan keluarga, baik yang jauh daripada keluarga, Tuhan Engkau yang menyertai, serta memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, supaya mereka juga menjadi saksi dimanapun mereka berada ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kerajaan negara kami Malaysia ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan akan turut campur tangan, memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin negara Malaysia yang sekarang ini, baik yang di Pertuan Agung sebagai payung untuk memastikan keadaan negara ini berjalan dengan baik. Begitu juga Perdana Menteri yang baru, yaitu Datu Ismail Sabri Yaakob juga Tuhan. Dan begitu juga semua menteri-menteri yang turut bersama-sama dengan dia untuk menerajui kepimpinan negara Malaysia ini di hari-hari di hadapan ini. Tuhan, Engkau memberi kesatuan yang baik kepada mereka. Beri hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka dalam mereka melaksanakan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka untuk memajukan kerajaan negara Malaysia ini. Bapa di sorga, jikalau ada niat-niat jahat juga, niat-niat yang tidak baik di antara para pemimpin ataupun para ahli-ahli politik, Tuhan Engkau sendiri yang mengetahui semuanya. Biarlah Tuhan akan menghentikan segala niat-niat yang tidak baik. Biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka sebagai pemimpin di dalam negara Malaysia ini dengan baik, dengan jujur dan amanah. Itulah pengharapan kami ya Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keadaan negara Malaysia pada ketika ini di dalam keadaan masih
terbelenggu oleh karena penyakit yang melanda dunia pada ketika ini, yaitu pandemik COVID-19. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan semua keadaan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menangani segala apa yang berlaku ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka yang bekerja keras di barisan hadapan, baik para dokter-dokter, para juru rawat, dan semua staf-staf yang turut serta, yang bekerja keras untuk menangani penyakit ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar Tuhan akan melindungi mereka dengan kuasa-Mu, dan Tuhan membungkuskan mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, supaya mereka tidak akan dijangkiti oleh penyakit ini. Walaupun mereka orang yang terdekat dengan orang-orang yang positif COVID-19 ini, Tuhanlah yang melindungi mereka dan melindungi keluarga mereka. Demikian juga bagi pasukan keselamatan yang menjaga keamanan negara kami Malaysia Tuhan, baik bagi polis, baik pasukan tentera, baik immigration, baik bomba, baik sukarelawan, dan semua jabatan-jabatan yang turut serta di dalam menjaga keamanan negara dan yang bekerja untuk mengatasi masalah yang berlaku sekarang ini. Tuhan, Engkau juga melindungi mereka. Walaupun mereka bekerja di lapangan yang sangat terdedah dengan keadaan, Tuhan Yesus, Engkau melindungi mereka supaya mereka dijauhkan dari terkena dengan virus COVID-19 ini. Begitu juga keluarga-keluarga mereka. Tuhan, Engkaulah yang melindungi. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk ke seluruh umat Tuhan juga yang ada di negara Malaysia ini dan juga di negeri Sabah ini. Tuhan, Engkau tolong kami, lindungi kami ya Bapa di sorga daripada COVID-19 ini, supaya virus ini tidak akan mengganggukan keadaan kesehatan kami, karena kami tahu bahwa Tuhan melindungi kami, tangan Tuhan senantiasa menopang kami, dan kuasa Tuhan senantiasa memagari kami, dan darah Tuhan Yesus lah yang membungkuskan kami, sehingga kami tidak akan diganggukan oleh virus ini. Bapa di sorga, itulah pengharapan kami, dan kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami berdoa ya Bapa bagi kampung ini, supaya Tuhan melindungi kampung ini daripada segala anasir-anasir yang tidak baik juga, dan baik daripada baik daripada perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan, yaitu keinginan daging, baik mengambil dadah, baik mengambil minuman keras, dan juga rokok, dan segala yang tidak baik. Tuhan, Engkau yang menyingkirkan semuanya itu daripada kampung ini. Biarlah Tuhan akan melindungi kampung ini dengan kuasa sayap Tuhan Yesus, supaya jemaat Tuhan yang ada di kampung Baru Jumpa ini, baik yang di Muluyan Ulu, baik yang di Belumbung Ulu, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan supaya kami senantiasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sekalipun kami tidak dapat bersama-sama berkumpul. Kami percaya Tuhan memberikan roh yang bersemangat kepada kami semua, walau dimanapun kami berada, baik kami di rumah sendiri ya Tuhan, baik kami mengadakan dalam ibadah keluarga, baik dalam ibadah kelompok. Tuhan, Engkau hadir bersama-sama memberkati kami. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami selama hidup kami, dan kami percaya Tuhan terus menyertai kami di hari-hari di hadapan ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur samanya. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyanyikan sebuah lagu penyembahan, Allah Peduli. Banyak perkara yang tak
Oke, terima kasih kepada anak Tuhan yang pada hari ini mengambil bahagian dalam pujian. Dan sebelum kita memulakan pengongsian firman Tuhan yang saya sudah siapkan pada hari ini yang perlu kita kongsi dan dengar bersama-sama, kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan, campur tangan Tuhan, supaya segala apa yang kita buat dan rencanakan dan kita kongsikan pada hari ini dapat kita dengar, dapat kita kongsikan bersama-sama pada siang hari ini dengan keadaan baik, tanpa ada masalah campur tangan daripada kuasa-kuasa dunia. Ini satu harapan kita karena kita sadar kita adalah manusia yang sangat terbatas dan tidak punya kuasa kemampuan untuk menghindari daripada pencobaan daripada kuasa-kuasa dunia. Jadi mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa, saudara mengiringi dalam doa saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang adalah kerajaan sorga atas berkat pimpinan dan penyertaan-Mu buat kami semua. Hingga pada hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama untuk mengongsikan ataupun untuk memuji muliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, kuasa-Mu terus mendahului kami semua sebagai anak-anak-Mu, supaya kami sebagai hamba-hamba-Mu dapat mendengar firman-Mu ini tanpa ada campur tangan daripada kuasa-kuasa dunia. Ini satu harapan kami Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah hamba-hamba-Mu. Maka itu Tuhan, kami menuruti segala apa kehendak-Mu. Jadi pada hari ini Tuhan, hamba-Mu yang telah Kau percayakan menjadi wakil-Mu, Engkau rapi, Engkau jamah, Engkau pakai, supaya segala firman-Mu yang telah hamba siapkan, yang perlu dikongsikan bersama-sama, bagi kami orang-orang yang beriman percaya kepada-Mu, kami dapat mendengar dan mengambil semuanya ini, agar ini menjadi satu berkat baru buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Tuhan memberkati kami semua. Amin. Jadi pada hari ini saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah memberi kekuatan bagi kita semua sebagai manusia. Jadi kita sadar kita hidup dalam kebebasan. Bagaimana kita hidup tanpa ada kongkongan daripada orang-orang luar. Jadi pada hari ini saya akan mengongsikan 2 ayat firman Tuhan yang akan menjadi satu berkat buat kita. Kiranya ini menjadi satu dorongan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang saya ambil 1 Petrus pasal yang kedua mulai membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saya ulangi sekali lagi, 1 Petrus pasal yang kedua mulai membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Dan seandainya saudara sudah mendapatinya, dan saya akan membaca dan saudara akan mengiringi dalam kitab saudara masing-masing. Ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi pada hari ini saya akan mengambil firman Tuhan ini sebagai kongsian buat kita. Kiranya ini menjadi satu berkat baru buat kita. Sesuai dengan keadaan kita, oleh karena kita pada tahun ini menyambut hari kemerdekaan kita Malaysia yang ke-64. Jadi saya akan ambil firman Tuhan ini menjadi satu berkat ataupun satu pelajaran buat kita. Jadi sesuai dengan itu saya mengambil satu tema firman Tuhan menjadi pokok pengongsian buat kita pada hari ini, yaitu hidup sebagai orang merdeka. Ini adalah tema firman Tuhan yang saya mau kongsikan buat kita pada hari ini.
hidup sebagai orang merdeka. Puji Tuhan, pada tahun ini yaitu 2021, kita masih dapat bersama-sama menyambut hari kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-64. Sekalipun cara penyambutan hari kemerdekaan kita tahun ini tidak sama seperti penyambutan tahun-tahun yang terdahulu. Sekalipun sedemikian, cara kita tahun ini pastinya tidak memetakan semangat kita, karena kita mahu mengingat kembali bagaimana perjuangan-perjuangan kita yang terdahulu. Bagaimana mereka berusaha keras hanya karena satu tujuan. Untuk pribadi, untuk rakyat, dan juga untuk negara kita. Supaya negara kita bebas daripada jajahan negara luar. Artinya, kita mahu supaya kita dapat memerintah negara kita sendiri. Dan juga kita mau supaya kita hidup berdikari sendiri. Dan juga kita mahu supaya kita hidup dengan aman ataupun damai. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Allah, kemerdekaan yang terjadi kepada kita, kepada negara sejak tahun 57, yaitu semuanya ini terjadi atas kehendak Allah itu sendiri. Jadi saya mengambil satu contoh untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita boleh lihat bagaimana keadaan orang-orang Israel, bagaimana mereka dapat dimerdekakan daripada kongkongan, daripada orang luar. Kita boleh lihat dalam Keluaran 13, ya. Keluaran 13, 17 sampai 22. Jadi semuanya ini terjadi atas sebab kehendak Allah. Jadi oleh karena kita pada hari ini kita sudah merdeka, seharusnya kita memperlihatkan kemerdekaan itu melalui cara kehidupan kita seharian, yaitu secara pribadi kita. Dan juga kita harus memperlihatkan kemerdekaan itu melalui cara kehidupan kita seharian secara umum kepada orang-orang lain. Dan juga seharusnya kita memperlihatkan kemerdekaan itu melalui cara kehidupan kita seharian kepada pribadi yang menghendaki kemerdekaan itu. Jadi pada hari ini saya mengambil 4 tindakan tepat yang perlu kita lakukan bagaimana kita hidup sebagai orang merdeka. Saya ulangi untuk kita sekali lagi. Jadi pada hari ini saya mengambil 4 tindakan tepat yang perlu kita lakukan bagaimana kita hidup sebagai orang merdeka. Yang pertama kita boleh lihat ayat yang ke-16b. Bagaimana ia mengatakan hiduplah sebagai hamba Allah. Saya ulangi sekali lagi. Ayat yang ke-16b, ia mengatakan hiduplah sebagai hamba Allah. Kita harus memperlakukan tubuh ini untuk melaksanakan segala kehendak Allah. Kita harus memperlakukan tubuh ini untuk melaksanakan segala kehendak Allah. Untuk menyatakan ataupun memberitakan nama Allah kepada umum, kepada orang-orang yang di luar. Dan juga kita harus memberitakan nama Tuhan kepada mereka. Karena ada sebab-sebab tertentu yang perlu kita ingat dan perlu kita lakukan pada hari ini. Bahwa kita telah dimerdekakan oleh Allah. Bagaimana kita dapat ataupun kita telah dilepaskan, dibebaskan oleh karena Allah. Itu yang kita harus ingat. Tanpa ada campur tangan Allah, tanpa keinginan dan kehendak Allah. Kalau kita bersandar dengan kekuatan kemampuan pribadi kita, kita tidak dapat dimerdekakan. Semuanya ini atas sebab karena Allah yang melepaskan kita, membebaskan kita
Dan juga kita telah dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Kemerdekaan itu terjadi kepada kita tanpa ada penguasaan Allah sepenuhnya. Bagi pribadi kita, kemerdekaan itu tidak akan terjadi. Jadi semuanya terjadi oleh karena dikuasai, karena penguasaan Allah itu di dalam pribadi kita. Dan juga kita telah menjadi milik Allah. Kalau saudara, kalau kita semua bukan menjadi milik Allah, segala apapun usaha kita, kita tidak akan berhasil. Karena sekarang ini kita menjadi milik Allah. Dan Allah yang menghendaki kemerdekaan itu terjadi kepada kita. Dan sekarang ini Ia bekerja di dalam pribadi kita untuk melakukan segala apapun kehendaknya. Oleh itu, sekarang kita harus ada kesungguhan di dalam hati kita. Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Allah bagi pribadi kita. Kita harus ada kesungguhan di dalam hati kita. Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Memberi kesaksian tentang Injil. Tentang Allah. Saudara melihat dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Ya. Bagaimana kita menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan untuk memberi kesaksian tentang Injil, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Ya. Bagaimana tentang kasih karunia Allah bagi kita sebagai manusia yang sekarang ini sudah dimerdekakan, dibebaskan, dilepaskan daripada jajahan orang-orang luar. Jadi seperti pengakuan Paulus sendiri, kita lihat di sana kan. Jadi pada hari ini kita hidup dalam keadaan aman, damai. Ini semua karena campur tangan daripada Allah itu sendiri. Jadi itu makanya kita harus memperlihatkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang merdeka. Oleh karena Allah yang campur tangan, apa yang perlu kita buat, kita harus hiduplah sebagai hamba Tuhan, menjadi hamba kepada Tuhan. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, kita boleh lihat dalam ayat yang ke-17e. Bagaimana dia mengatakan, hormatilah semua orang. Bagaimana kita punya penghargaan tinggi terhadap kepribadian semua orang ataupun siapa yang disebut orang. Maka itu kita harus menghindari perlakuan tindakan yang tidak adil dan tidak senonoh dan tidak sopan dan tidak elok dipandang semua orang di sekeliling kita. Sekalipun orang yang ada di sekeliling kita ini tidak seiman. Sekalipun orang yang ada di sekeliling kita ini tidak sama suku seperti kita. Sekalipun orang yang ada di sekeliling kita ini tidak sealiran dengan kita, sama cara, doktrin, pengajaran itu tidak sama dengan kita. Tapi kita harus ingat bahwa kita adalah ciptaan oleh Allah yang sama. Itu makanya kita harus menghormati semua orang. Itu makanya kita harus menghormati semua orang. Menjadi pertanyaan mungkin bagi setiap pribadi kita, kenapa hal ini harus dihindari dari pribadi kita? Karena mereka juga sebagai teman kemerdekaan kita. Itu yang kita harus ingat, karena mereka juga sebagai teman kemerdekaan kita. Itu makanya saya katakan kepada kita, sekalipun mereka ini tidak seiman dengan kita, sekalipun mereka ini tidak sama suku dengan kita, sekalipun mereka ini tidak sealiran dengan kita, tapi karena mereka juga sebagai teman kemerdekaan, sebagai manusia yang ada di dalam dunia ini. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, maka itu kita sebagai anak-anak Allah pada hari ini, kita harus menanamkan rasa hormat kepada semua orang. Semua orang, siapa yang disebut manusia, kita harus menghormati mereka. Dengan tindakan dan perbuatan harus baik dipandang bukan hanya secara manusia, tetapi kepada Tuhan yang telah menginginkan kemerdekaan itu. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ke-17b. Bagaimana ia mengatakan, kasihlah saudara-saudaramu.
ayat yang ke-17b, ia mengatakan, kasihilah saudara-saudaramu. Bagaimana kita harus tanam perasaan sayang, suka di dalam hati kita kepada saudara-saudara kita yang lemah. Bagaimana kita harus punya keinginan untuk mencari mereka. Ini adalah cara kita mengasihi mereka, mencari mereka, mendekatkan mereka, diri kita dengan mereka. Alasannya supaya mereka dapat kita temui dan kita dapat bersama-sama dengan mereka, mencari mereka, dan juga kita dapat membangunkan mereka. Karena ini adalah keinginan Tuhan, karena ini adalah kemauan Tuhan bagi kita sebagai manusia sekarang ini hidup dalam kemerdekaan. Dia mau supaya mereka dapat bangun, dapat melihat kembali dari siapa kemerdekaan itu terjadi. Jadi itu makanya kita harus memperlakukan hal ini. Perlu kita lakukan dan mempraktikkan ini sebagai orang-orang yang hidup dalam kemerdekaan. Dan juga kita harus memimpin mereka. Ini adalah cara kita mengasihi mereka, memimpin mereka, membawa mereka. Karena ini adalah keinginan Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak orang yang merdeka pada hari ini, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Semua manusia itu adalah saudara kita. Maka itu kita harus pimpin mereka, bawa mereka. Jadi ini adalah satu tindakan perbuatan yang sangat baik bagi kita sebagai manusia. Dan juga kita harus meyakinkan mereka supaya mereka jangan ada keraguan, jangan ada persoalan yang timbul dalam setiap pribadi mereka. Kalau kita mengatakan kemerdekaan ini terjadi bukan hanya oleh karena manusia, tapi lebih kepada Allah, kepada Tuhan kita, yang menginginkan kebebasan kemerdekaan itu harus terjadi pada kita. Jadi kita harus meyakinkan mereka supaya mereka tahu siapa yang menginginkan kemerdekaan itu hingga kemerdekaan itu terjadi kepada kita. Jadi pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, siapa yang dimaksudkan saudara-saudara itu? Pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, siapa yang dimaksudkan saudara-saudara itu? Kita harus ingat bahwa saudara-saudara itu ialah semua orang. Ya, semua orang. Sekalipun mereka ini berlainan kepercayaan, berlainan aliran, berlainan suku, berlainan keluarga. Tetapi dalam Tuhan, kita ini adalah saudara. Ya. Dalam 1 Yohanes 4 yang ke-21, ia mengatakan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudara itu siapa? Saudara-saudara itu yaitu orang-orang yang hidup dalam dunia ini. Jangan kita melihat akan kepercayaan mereka. Kita harus ingat dan lihat bahwa mereka itu adalah saudara-saudara kita. Amin. Puji Tuhan, karena kita pada hari ini kita masih hidup dan kita dapat bersama-sama melaksanakan segala keinginan Tuhan sebagai orang-orang merdeka. Jadi ini adalah yang ketiga. Yang keempat, kita boleh lihat dalam ayat yang ke-17c, ia mengatakan, takutlah akan Allah. Bagaimana dia mengatakan takutlah akan Allah? Bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan supaya kita ini jangan lagi berbuat dosa. Ini adalah satu hal yang sangat perlu kita lakukan ataupun perlu kita laksanakan sebagai manusia supaya kita jangan berbuat dosa. Dalam Kolose 20 ayat yang ke-20. Minta maaf, Keluaran 20 ayat yang ke-20. Bagaimana kata Musa kepada orang Israel supaya kita ini menyempurnakan kesucian jasmani dan rohani kita. Hanya di dalam Allah saja yang dapat menyempurnakan kesucian itu. Dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-1. Jadi alasannya mengapa kita harus berlaku sedemikian karena Dia yang memerdekakan kita dari perhambaan dunia ataupun manusia pada hari ini. Jadi itu makanya kita harus hidup takut kepada Allah. Artinya kita harus beribadah terus kepada Tuhan. Jangan kita mengalihkan pandangan kita, kepercayaan kita kepada yang lain. Maka itu kita harus terus kekal di dalam Tuhan sampai selama-lamanya.
supaya kemerdekaan yang kita harapkan pada hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, pasti kita sebagai manusia pada hari ini mengharapkan kemerdekaan ini. Pasti mengharapkan kebebasan ini. Dan kebebasan ini kita mahu supaya dia kekal sampai selama-lamanya. Jadi, apa yang perlu kita buat, kita harus takut kepada Tuhan. Jadi kalau seandainya kalau kita berlaku sedemikian, kalau kita melakukan ini semua, ya, dia akan campur tangan dalam usaha kita. Dia akan beri kita kekuatan, dia beri kita keyakinan, dan dia akan memberi kita kebijaksanaan. Jadi buktinya pada hari ini, kita dapat dibebaskan, dimerdekakan. Maka itu, oleh karena kita merdeka pada hari ini, hiduplah sebagai seorang merdeka, seperti mana yang dikatakan tadi. Sebelum kita berdoa, kita laungkan sebanyak 3 kali, yaitu merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi sebelum kita berdoa, kita laungkan sebanyak 3 kali, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang adalah di surga. Kami sangat bersyukur oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengar dan mengungsikan sedikit pada firman-Mu. Minta kuasa-Mu terus memberkati kami semua yang mendengar dan yang melihat pada hari ini. Supaya kami semua punya semangat dan keyakinan bahwa Tuhanlah yang memerdekakan semua manusia yang ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon semuanya ini dan meyakini semuanya ini hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ngajak